Halo semuanya, selamat datang di channel Tatsa 19. Pada video kali ini kita akan belajar perbandingan ya anak-anak, teman-teman, dan semuanya. Dan yang akan kita pelajari itu tentang arti dari perbandingan, jenis-jenisnya perbandingan, dan ada contoh soalnya juga. Oke, teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu. Karena pertolongan kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya itu sangat berarti bagiku. Terima kasih. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan dapat dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang sudah dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Salah satunya sudah diarsir ya dengan warna kuning itu. Yang pertama, arti dari perbandingannya. Perbandingan daerah yang diarsir dengan daerah seluruhnya. Yang diarsir hanya satu dan dibagi 4 bagian menjadi 1/4. Atau dapat ditulis 1,24. Perbandingan 1,24 itu dibaca 1/4. Nah, yang berikutnya ada gambar sebuah keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 anak. Dalam sebuah keluarga, diketahui umur ayah 45 tahun, umur ibu 40 tahun, umur Mira 15 tahun, dan umur Doni 10 tahun. Dari usia ini bisa kita tuliskan perbandingannya ya. Perbandingan umur ayah dan ibu. Ayah usianya 45, ibu 40, maka 45/40. Kita harus menyederhanakan. 45 dan 40 masing-masing dibagi 5 menjadi 9/45 dibagi 5 yaitu 9 dan 40 dibagi 5 yaitu 8. Jadi sederhananya adalah 9/8. Kalau kita tulis perbandingannya menjadi 9/8. Berikutnya, perbandingan umur Mira dan Doni. Umur Mira yaitu 15, kemudian umur Doni 10, menjadi 15/10. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5, 15 dibagi 5 yaitu 3, 10 dibagi 5 yaitu 2. Maka perbandingan sederhananya 3/2 atau 3/2. Begitu pula untuk perbandingan umur ibu dan Mira. 40/15 masing-masing dibagi 5 menjadi 8/3, dapat dituliskan 8/3. Berikutnya, perbandingan umur ayah dan Doni. 45/10 dibagi 5 ya masing-masing menjadi 9/2. Dapat dituliskan perbandingannya 9/2. Nah, gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk penulisan perbandingannya. Yang kedua, yaitu kita belajar tentang jenis perbandingan. Apa aja jenisnya? Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah beberapa perbandingan yang nilainya sama. Contohnya yaitu nih, tiap hari Doni menabung. Jumlah uang yang ditabung setiap harinya selalu sama. Setelah menabung selama 7 hari, uang Doni menjadi Rp70.000. Jika menabung selama 14 hari, berapa jumlah uang Doni? Kalau 7 hari yaitu 70.000, maka kalau 14 hari otomatis semakin banyak ya teman-teman jumlahnya. Maka dapat kita hitung dengan cara, jika 7 hari sama dengan 70.000, nah maka 14 hari kita tuliskan 14/7. 14 itu harinya yang dicari dan 7 itu yang diketahui. Kita kalikan dengan banyak tabungan selama 7 hari. Ya, kita hitung di sini bisa kita coret ya, teman-teman. 70 dibagi 7
yaitu 10 atau 7 bagi 7 itu 1. 14 dikalikan 10.000 menjadi 140.000. Jadi tabungan Doni setelah 14 hari adalah 140.000 rupiah. Nah, itu ya teman-teman, cara mencarinya. Ini artinya sejenis. Ya, kalau angkanya semakin bertambah, maka hasilnya pun juga semakin bertambah banyak. Jenis perbandingan yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah motor. Sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dapat menempuh jarak tertentu dalam waktu 2 jam. Jika jarak itu ditempuh dalam waktu 3 jam, berapa kecepatannya? Ya, ini kelihatan ya, kalau 2 jam itu 60. Nah, 2 jam itu 60 km per jam kecepatannya. Bagaimana dengan 3 jam? Otomatis kecepatannya kan semakin lambat. Ya, 2 ke 3 bertambah, tapi kecepatannya semakin menurun. Nah, artinya itu berbalik nilai ya perbandingannya. Maka dapat kita hitung 2 jam kecepatannya yaitu 60 km per jam. Bagaimana dengan 3 jam? Maka dapat kita hitung 2, yang diketahui 2 kita tulis di atas, yang dicari 3 kita tulis di bawah, dikali kecepatannya yang diketahui 60. Maka dapat kita hitung 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 kali 20 hasilnya adalah 40. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam jika kecepatannya 40 km per jam. Ya, jadi terbalik ya, jika yang tadi senilai bertambah, maka hasilnya pun juga bertambah. Dan yang ditanyakan itu bertambah, maka untuk berbalik nilai, yang ditanyakan bertambah, 2 ke 3 itu bertambah, maka hasilnya itu malah berkurang. Ya, jadi itu namanya berbalik nilai. Jenis perbandingan yang ketiga yaitu perbandingan penjumlahan. Nah, ini contohnya. Perbandingan kelereng Dodi dan Tony adalah 2:3. Jika jumlah kelereng mereka 100 butir, maka tentukan jumlah kelereng mereka masing-masing. Nah, ini caranya. Kelereng Dodi berbanding kelereng Tony, yaitu 2:3. Jumlah perbandingan kelereng 2 tambah 3. Kenapa jumlah perbandingannya harus kita tambahkan? Karena di dalam contoh soalnya, di sini kan ada kata kunci, jika jumlah kelereng mereka. Nah, ada kata jumlah, maka perbandingannya pun juga harus kita tambahkan. Kemudian baru kita cari masing-masing. Kelereng Dodi 2/5. Ya, 2 ini karena perbandingannya Dodi, angkanya itu 2. Tony itu 3, maka 2/5 kali 100. Hasilnya adalah 40. Kenapa 40? Karena bisa kita hitung ya. Di sini 100 kalau dibagi 5 yaitu 20. 2 kali 20 yaitu 40. Kelereng Tony, angka perbandingannya Tony itu 3. Jumlah perbandingannya 5. 3/5 kali 100. Hasilnya adalah 60. Kenapa bisa 60? Ya karena ini 100 dibagi 5, 20. 3 dikali 20 yaitu 60. Itu ya teman-teman. Yang berikutnya jenis keempat, perbandingan pengurangan. Contohnya, banyaknya sapi dan banyaknya kambing berbanding 1:4. Jika selisih, nah pengurangan itu bisa ada tanda selisihnya. Banyaknya sapi dan kambing 27, maka berapa banyaknya sapi dan kambing masing-masing? Ini hampir sama ya. Kata kuncinya ada kata selisih. Jika selisih, ada kata selisih, maka perbandingannya pun juga harus kita kurangi. Jadi jawabannya ini jumlah sapi berbanding jumlah kambing sama dengan 1/4. Selisih perbandingan sapi dan kambing 4 dikurangi 1 yaitu 3. Maka jumlah sapi, angka perbandingannya sapi yaitu 1, maka 1/3 ini selisihnya dikalikan dengan selisih sapi dan kambing yaitu 27. Maka hasilnya adalah 9. Kenapa 9? Karena 27 jika kita bagi 3 yaitu 9.
1 kali 9 ya 9. Maka jumlahnya sapi ada 9 ekor. Berikutnya kambing. Kambing angka perbandingannya adalah 4 dibagi atau per 4/3. 3 adalah selisih perbandingannya dikalikan selisih kambing dan sapinya yaitu 27. Hasilnya adalah 36 ekor. Sama ya. Kita bagi 27 dibagi 3 yaitu 9. 4 kali 9 yaitu 36. Nah, itu ya teman-teman pembahasan perbandingan kita dari arti dari perbandingan itu sendiri, kemudian jenis-jenis perbandingan dan ada pembahasan contoh soalnya. Baik teman-teman yang menyaksikan video ini, sekali lagi ya, aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa meninggalkan like-nya, komennya. Video ini pun juga bisa ya dibagikan ke siapapun yang membutuhkan. Dan yang paling penting, teman-teman yang belum untuk subscribe-nya, silakan untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.